Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahaya generalisasi dalam pengkafiran, perspektif psikologi, dalil, dan etika debat ilmiah. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi keadilan, kebijaksanaan, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Namun, dalam dinamika keberagamaan, seringkali muncul tindakan yang berlebihan, khususnya dalam menyikapi perbedaan pandangan atau mazhab. Salah satu isu yang menonjol adalah pengkafiran terhadap kelompok Syiah secara general. Tulisan ini bertujuan untuk membedah dampak psikologis, dalil syar'i, serta prinsip debat ilmiah yang harus dijunjung tinggi dalam Islam. Psikologi generalisasi dan dampaknya terhadap perpecahan. Dalam ilmu psikologi, manusia memiliki kecenderungan untuk melakukan generalisasi, yaitu menyamaratakan karakteristik suatu kelompok berdasarkan pengalaman terbatas atau opini mayoritas. Generalisasi ini berbahaya jika diterapkan pada kelompok yang memiliki keyakinan berbeda, terutama dalam konteks agama. Ketika seseorang yang tidak merasa bersalah mendapatkan label berat, seperti kafir, dampak psikologisnya bisa sangat merusak. Individu yang terus-menerus menerima stigma ini bisa merasa diasingkan, direndahkan, dan bahkan terdorong untuk merespons dengan cara yang ekstrem. Fenomena ini dikenal sebagai self-fulfilling prophecy, di mana seseorang bertindak sesuai dengan label negatif yang diberikan kepadanya. Misalnya, seorang muslim dari kelompok Syiah yang tidak memiliki keyakinan ekstrem, tetapi terus mendapat stigma dari masyarakat Sunni, bisa merasa teralienasi, memunculkan rasa marah, dendam, atau bahkan berbalik untuk mendalami keyakinan yang menyimpang. Banyaknya ulama yang secara frontal menyatakan bahwa semua Syiah kafir, padahal guru dari gurunya ulama tersebut mengatakan Syiah itu minimal sesat, tidak semuanya kafir. Hal-hal seperti ini yang berdampak psikologis. Banyak sekali ulama tidak memahami konsep psikologis terhadap menilai sesuatu secara berlebih-lebihan. Hal ini bisa memicu kemarahan pada Syiah yang tidak merasa kafir, atau sebelumnya mereka tidak seperti itu, lalu menjadi sesuai dengan bulian masyarakat, dan bahkan bisa menyebabkan peperangan. Kalau sudah begini, jangan-jangan ulama-ulama yang ikut-ikutan ekstrem seperti ini justru menjadi penyebab kerusakan yang akan terjadi di kemudian hari. Sejarah Islam telah menunjukkan bahwa konflik internal akibat penghakiman berlebihan seringkali melemahkan persatuan umat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan, "Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai." Surat Ali Imran ayat 103, dalil Islam tentang keadilan dan hikmah dalam menilai. Islam menekankan pentingnya menilai berdasarkan ilmu, bukan hawa nafsu atau asumsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri, atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu." Surat An-Nisa ayat 135. Dalam konteks Syiah, beberapa ulama besar seperti Ibnu Taimiyah dalam kitabnya menjelaskan bahwa tidak semua Syiah otomatis dianggap kafir. Ia membedakan golongan moderat dari mereka yang memiliki keyakinan ekstrem, seperti mencela sahabat Nabi, atau meyakini bahwa Al-Quran telah diubah. Pendekatan ini menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam memberikan penilaian. Lebih lanjut, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mencela seorang muslim adalah kefasikan, dan memeranginya adalah kekufuran." Hadits riwayat Bukhari nomor 48 dan Muslim nomor 64. Hadits ini menegaskan bahwa menghakimi atau mencela tanpa sebab yang jelas, apalagi dengan tuduhan berat seperti kafir, adalah tindakan yang melampaui batas. Debat ilmiah mengedepankan dalil, bukan perasaan. Debat atau diskusi agama harus berbasis dalil yang kuat serta disampaikan dengan akhlak mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan bersikap lembut kepada non-muslim, apalagi kepada sesama muslim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik." Surat Fusilat ayat 34. Prinsip debat ilmiah mengharuskan pemisahan antara fakta, opini, dan emosi. Dalam isu Syiah, ulama yang menyatakan bahwa semua Syiah kafir sering mengabaikan fakta bahwa Syiah memiliki banyak cabang, mulai dari moderat hingga ekstrem. Generalisasi seperti ini melanggar kaidah debat ilmiah dan keadilan. Solusi, edukasi dan dialog yang bijak. Untuk mencegah perpecahan, dibutuhkan edukasi dan dialog yang konstruktif. Masyarakat perlu dididik untuk memahami perbedaan dalam Islam dengan perspektif ilmiah dan penuh hikmah. Misalnya, mengenali berbagai cabang dalam Syiah, dan memahami alasan sebagian dari mereka dianggap menyimpang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama juga harus berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan yang dapat memicu konflik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah menyukai kelembutan dalam segala urusan." Hadits riwayat Bukhari nomor 6024 dan Muslim nomor 2165. Lembut bukan berarti lemah, melainkan pendekatan yang mengutamakan hikmah dan menghindari kerusakan yang lebih besar. Kesimpulan, generalisasi pengkafiran terhadap Syiah adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Selain berdampak buruk secara psikologis, tindakan ini juga memicu perpecahan yang merugikan umat Islam secara keseluruhan.